Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sebuah video bertema wealth mindset. Kali ini saya pengen berbincang sedikit tentang eh, palu gada, ya. Apa itu palu gada? Teman-teman yang belum tahu apa itu palu gada? Palu gada itu apa lu mau gua ada, ya. Itu singkatannya. Jadi palu gada adalah sebuah usaha, ya, untuk memuaskan semua orang yang meminta barang tertentu kepada kita. Jadi misalnya ada seseorang yang nanya, lu jualan sepatu nggak? Oh ada, gue jualan sepatu. Terus ada yang lain lagi nanya, lu jualan kacamata nggak? Oh ada juga, saya jualan kacamata. Terus nanti ada yang nanya lagi, lu jualan jilbab nggak? Oh ada, saya jualan jilbab juga. Nanti ada yang nanya lagi, lo jualan apa misalnya, jualan sambal nggak? Iya, gue juga jualan sambal gitu. Jadi dia jualan semuanya. eh Pertanyaannya, apakah jualan palu gada dalam konteks wealth mindset adalah atau bisa disamakan dengan menambah jumlah keran, ya, menambah jumlah keran rezeki? Karena di kelas wealth mindset kita sering cerita bahwa yang namanya palu gada itu memperbanyak jumlah jualan. Dan di kelas wealth mindset juga kita cerita bahwa yang namanya menambah pemasukan, menambah penghasilan adalah salah satu caranya adalah dengan menambah keran rezekinya. Lalu ada pertanyaan, apakah menambah keran rezeki itu dengan cara jualan yang palu gada? Ya, akhirnya kesimpulannya sampai di situ. Ya, apakah jualan palu gada sama dengan menambah keran rezeki kita? Gini, kalau ceritanya jualan, ya, kalau ceritanya jualan, kan tugas kita sebagai penjual itu membuat potensi penjualannya semakin besar, ya. Nah, salah satu cara untuk membuat potensi penjualannya semakin besar adalah dengan cara menambah item jualan, ya, menambah item produk. Jadi semakin banyak varian produknya, ya, semakin banyak varian produknya, maka potensi penjualannya semakin besar, ya. Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan ke warung makan Padang gitu, ya, di warung makan Padang itu nggak hanya ada satu menu, ya, nggak cuman ada telur dadar doang atau cuman ada ayam bakar doang di situ, nggak. Tapi ada ayam bakar, ada telur dadar, ada udang, ada rendang, ada macam-macam gitu, ya. Ada ikan bakar, ada ati gitu, ya, ada macam-macam lah, ya. Nah, ini yang disebut dengan menambah item produk, ya. Jadi yang kita tambah adalah variannya, pilihan produknya, ya, pilihan menunya. Tapi jenis produknya tetap sama, ya. Judulnya adalah masakan Padang. Yang dilakukan sama warung makan Padang bukan ada ayam bakar, ada gudeg, ada capcay, ada fuyung hai, macam-macam lah gitu, ya. Kalau seperti itu ceritanya, ini judulnya adalah palu gada, ya. Palu gada artinya konsekuensinya adalah si warung makan Padang ini akhirnya menghilangkan ciri khasnya sebagai warung makan Padang, ya, menghilangkan ciri khasnya sebagai warung makan Padang. Orang akhirnya nggak lagi mengidentikan bahwa dia adalah warung makan Padang. Dia judulnya, ya, rumah makan segala ada gitu, ya, rumah makan segala macam ada.
Eh, Kalau dalam konteks jualan online, ya dalam konteks jualan online, sebenarnya menambah item produk itu memang saya anjurkan untuk tadi menambah potensi penjualan. Ya misal eh, ada yang jualan jilbab, kemudian dia jualan gamis, kemudian dia jualan sepatu, kemudian dia jualan apa lagi, pasmina, dia jualan kaos gitu ya. Tapi eh, jenisnya sama, jenisnya adalah judul judul besarnya adalah perlengkapan muslimah misalnya. Nah, kalau seperti ini ceritanya, ini bukan palu gada ya, justru ini yang dianjurkan. Artinya dia bisa menambah varian produknya, nggak hanya jilbab saja, atau nggak hanya gamis aja, atau nggak hanya kaos aja ya. eh, Kalau misalnya dia tadi misalnya dia jualan jilbab, iya dia jualan apalagi jualan sambal, iya dia jualan apalagi misalnya barang elektronik gitu ya, dia jualan jam, dia jualan apalah segala macam gitu dijual gitu ya. Ini jualan palu gada namanya ya. Dan saya nggak rekomendasikan untuk jualan palu gada sebenarnya dalam konteks tertentu ya. Saya nggak mengeneralisasi semua orang nggak cocok jualan palu gada, nggak. Eh, Kalau memang dia disusun dalam, dibuat sebuah sistem yang rapi gitu ya, dipisah dalam akun yang berbeda misalnya, ya dipisah dalam akun yang berbeda, silakan aja jualan palu gada. Jadi akun yang ini khusus jualan fashion, akun yang ini khusus jualan makanan, akun yang ini khusus jualan elektronik misalnya, silakan. Nggak masalah, artinya brandingnya nantinya akan tetap dapat gitu ya. Itu juga kalau misalnya dia bisa menjaga fokusnya. Yang jadi masalah adalah sebagian besar orang kalau sudah menjual macam-macam seperti itu, fokusnya akan pecah ya, fokusnya akan pecah, kemudian dia jadi nggak optimal di sebuah produk tertentu. Jadi dia nggak punya keahlian di sebuah produk gitu ya. Padahal dalam konteks penjualan, ahli dalam satu produk, dalam satu jenis produk gitu ya, itu jadi sebuah added value nantinya, jadi sebuah nilai tambah tertentu ya, jadi sebuah nilai tambah tersendiri. Artinya seseorang kalau misalnya dia sudah ahli dalam sebuah produk, orang kalau nanya sesuatu, mas ini gimana caranya, ini kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, dia bisa menjelaskan dengan sangat sempurna gitu ya. Walaupun nggak ada yang sempurna di dunia ini, yang sempurna hanyalah Andra and the Backbone gitu ya, karena sempurna hanya milik Andra and the Backbone. uh, Intinya seperti itu. Jadi kalaupun mau jualan yang palu gada ya, kalaupun jualannya mau palu gada, dia harus dibuat sistem yang sangat rapi sehingga yang mengelolanya nggak pusing ya, yang mengelolanya nggak pusing. Dia dibuat dalam sistem yang rapi, ada prosedur yang sangat rapi di sana, ada SOP yang benar segala macam. Silakan kalau bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya semua masih digabung di sebuah akun, yang jalanin baru satu orang gitu ya, baru kita sendiri sebagai pemiliknya yang jualan, nah ini saya nggak rekomen gitu. Dan ini bukan menambah keran rezeki judulnya, karena yang disebut dengan menambah keran rezeki itu adalah membuat sebuah kerannya berjalan atau mengalir dengan lancar dulu ya. Kita memastikan sebuah keran itu mengalir dengan deras dulu ya. Kemudian setelah dia bisa mengalir deras, kira-kira kita bisa tinggal gitu ya, bisa pindah fokusnya, kita bikin keran baru yang beda produk nggak masalah ya, yang beda jenis produk nggak masalah,
Tapi pastikan yang keran yang sebelumnya ini sudah berjalan dulu gitu ya, sudah lancar dulu, sudah deras dulu alirannya. Kalau belum apa-apa sudah ditinggal bikin keran baru, nah ini yang nantinya akan jadi masalah gitu. Ya, jadi di penjelasan tentang keran rezeki di wealth mindset itu bukan bukan apa namanya, kita bikin sebuah keran lalu kerannya belum apa-apa, bahkan alirannya belum jelas, lalu kita bikin keran baru ya. Kita bikin keran baru, nanti si keran baru ini juga belum jelas, kita bikin keran baru lagi. Nggak gitu ceritanya. Kalau seperti itu kita akan apa ya, akhirnya jadi kutu loncat gitu ya. Akhirnya jadi kutu loncat, dan itu sangat nggak rekomen ya. Saya sangat nggak merekomendasikan seperti itu ya. Khawatirnya kita jadi mudah putus asa di sebuah keran. Saya nggak bisa di sini nih, saya nggak cocok di sini nih, rezeki saya bukan di sini nih gitu. Akhirnya bisa punya asumsi yang seperti itu, punya pendapat yang seperti itu ya. Oke, jadi keran itu hanya dibikin baru ketika keran sebelumnya sudah lancar ya, sudah stabil. Walaupun ya nggak stabil-stabil amat, nggak masalah, tapi dia sudah cukup aman gitu ya, untuk dia bisa ditinggal, dia sudah punya prosedur sendiri, dia punya aturan main yang jelas ya. Oke, silakan bikin keran baru ya. Kalau misalnya dia seorang karyawan gitu kan, seorang karyawan yang otomatis kan kerannya sudah jelas ya. Kalau karyawan kerannya sudah jelas, walaupun kita nggak punya peran untuk memperbesar alirannya, tapi dia sudah stabil gitu ya. Nah, kalau misalnya kondisinya karyawan, oke, silakan langsung bikin keran baru yang dia punya peran sepenuhnya di keran baru ini. Oke, gitu ya. Jadi palu gada bukan menambah keran rezeki ya. Palu gada boleh, syaratnya satu produk di sebuah keran sudah benar-benar settle, sudah benar-benar baik sistemnya, baru bikin keran baru yang berbeda produk, nggak masalah ya. Jualan palu gada tapi di keran-keran yang berbeda itu silakan. Jadi kita bisa belajar dari misalnya Pak Khairul Tanjung gitu kan. Khairul Tanjung itu dia nggak punya satu keran rezeki ya. Kerannya nggak hanya dari Trans Corp saja gitu ya, nggak hanya dari Trans TV, Trans 7, Trans Studio, nggak hanya dari Trans saja, tapi beliau punya Bank Mega, dia punya Carrefour, dia punya macam-macam lah gitu ya. Ada banyak kerannya ya. Tapi dia nggak sembarangan bikin keran baru ketika si keran sebelumnya belum matang gitu ya. Keran yang baru hanya akan dibikin ketika keran sebelumnya sudah mengalir dengan lancar, dengan deras, dan seterusnya. Oke, kira-kira seperti itu. Yang mau pemilu besok, yang mau pilkada, ini ada pesan sponsor. I vote for Muslim leader. Silakan memilih pemimpin yang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.